Nyala, nyala api kita. Selamat malam dan salam Pramuka. Selamat HUT Pramuka ke-59 tahun 2020. Peran Gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Hai kakak-kakak semua. Pada malam hari ini Marshin bakal manggil teman-teman dengan kakak-kakak. Karena kalau misalnya di Pramuka itu, setua apapun kamu pasti akan dipanggil kakak. Jadi kelihatan muda terus kan? Betul banget nih teman-teman. Malam ini di podcast Ngobrol Kuy akan sharing perihal pengalaman teman ngobrol Rere nih ya, selama mengikuti kegiatan kepramukaan dari siaga, penggalang, penegak sampai menjadi anggota pramuka dewasa. Siapa di sini teman-teman Martian yang ikut kegiatan pramuka? Mau dari siaga, penggalang, penegak, atau pandega, atau bahkan sudah ada yang jadi anggota dewasa. Nah, sambil ngedengerin nih ya, kita sama-sama nostalgia dong. Boleh juga nih teman-teman atau kakak-kakak langsung aja share pengalaman kakak-kakak selama mengikuti kegiatan kepramukaan di kolom komentar dong. Apa aja sih kegiatan seru yang pernah kakak alami? Atau apakah jangan-jangan kakak-kakak sering cabut kalau misalnya kegiatan pramuka? Atau suka pura-pura pingsan biar gak ikut upacara pembukaan? Enggak, bercanda dong kakak-kakak. Oke, kali ini aku bakal ngobrol bareng sama pembina sekaligus pamong dari Saka Bayangkara Polsek Pondok Aren. Malam ini aku bisa mendengarkan pengalaman seru dari teman ngobrol aku, yaitu Kak Eva Fauzia. Halo Kak, mohon izin, bagaimana nih kabarnya? Halo Kak Rere, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar para pendengar setia penduduk Mars? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam keadaan terbaik. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah ya, sebentar lagi kita sebagai anggota Pramuka akan merayakan Hari Pramuka Indonesia, yaitu pada tanggal 14 Agustus mendatang. Para seluruh anggota Pramuka yang ada di Indonesia bersukacita untuk merayakannya. Gimana nih persiapannya nih Kak Rere? Kalau aku sih udah sangat excited banget ya. Walaupun sekarang di masa pandemi tidak ada upacara yang seperti biasa yang tahun-tahun lalu, tapi kita tetap semangat. Dan tadi jam 2 siang sudah diadakan live streaming untuk apa itu namanya ya, latihan untuk upacara secara virtual dari Kuarnas Gerakan Pramuka Indonesia. Begitu Kak Rere. Alhamdulillah Kak, kalau misalnya masih semangat dalam berkegiatan walaupun kita cuma di rumah aja. Saya sih nggak akan ragu ya kalau misalnya kakak sudah sangat antusias dan semangat dalam menyambut Hari Pramuka ini. Karena tiap tahun pastinya selalu ada terobosan-terobosan keren dari kakak beserta kakak-kakak lainnya gitu, kayaknya dari Polsek Pondok Aren. Gimana nih Kak tahun ini persiapannya? Kalau Rere sih cukup baik karena seperti biasa berkutik melalui media sosial gitu ya, buat pamflet, buat video, buat tulisan, tapi tidak mengurangi rasa semangat ya. Tapi juga sedih karena tahun ini kita upacaranya online. Biasanya kan kita kumpul-kumpul gitu ya Kak, di bus depan, di pangkalan, atau biasanya juga di kuartir ranting gitu ya, di kuartir ranting, di kuarda, atau di kuarcap, atau bahkan kadang kita juga berkesempatan untuk ikut langsung gitu ya dalam kegiatan upacara di
Cibubur gitu, karena itu momen banget gitu bertemu sama teman-teman dari seluruh daerah gitu dan bisa bertukar pengalaman, bertukar cerita. Tapi karena sekarang ada wabah COVID, jadi kita harus tetap jaga jarak dan mengurangi gitu ya berkumpul di tempat-tempat keramaian gitu. Jadi tahun ini kita dari Kuarna sendiri mengadakannya melalui media daring ya Kak, tapi nggak apa-apa lah. Kita doakan semoga acara tahun ini walaupun diadakannya daring bisa lancar dan selalu menginovasi, menginspirasi tunas-tunas muda yang ada di Indonesia ini. Nah, pertanyaannya balik lagi nih, apa yang sudah dipersiapkan oleh kakak dan kakak-kakak yang lainnya untuk menyambut Hari Pramuka pada tahun 2020 ini? Ya, benar sekali Kak Rere. Tahun ini karena kita sedang dilanda pandemi, seluruh dunia juga sedang dilanda pandemi, jadi kita tidak boleh berkegiatan dulu yang sifatnya berkumpul, yang mengundang orang ramai-ramai. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa upacara, terus bisa ada karnaval atau kegiatan-kegiatan pramuka positif seperti dan lainnya ya. Tapi tetap tahun ini tidak boleh kita tidak boleh kendor semangatnya, tetaplah kita menjadi pramuka sejati. Jadi tidak boleh karena kita di rumah aja, jadi kita tidak boleh malas-malasan, tetaplah menjadi semangat. Untuk kegiatan tahun ini persiapannya di Ranting sendiri tidak banyak karena memang sedang pandemi. Jadi paling nanti kita ini persiapan untuk live streaming upacara di Istana Negara pada tanggal 14-nya. Nanti akan ada live streaming, mungkin nanti kita akan siap-siap ikut menyaksikan live streamingnya gitu. Terus juga kalau untuk kegiatan kita sendiri, kita belum bisa mengadakan yang untuk sifatnya rame-rame seperti itu. Jadi kita masih tetap melalui virtual saja, begitu Kak Rere. Iya ya Kak, semoga tahun depan suasananya udah bisa normal lagi, COVID-nya udah menghilang, kita semua bisa kumpul lagi dan bisa merayakan HUT Pramuka atau Hari Pramuka dengan berbagai macam kegiatan dan event pastinya. Nah, ngomong-ngomong soal pramuka nih ya kakak kan salah satu anggota pramuka yang dari dulu aktif gitu. Bisa nggak sih kak kayak sharing atau cerita pengalaman yang seru selama kakak menjadi anggota pramuka, siaga, penggalang, penegak, pandega, bahkan ketika sekarang sudah menjadi anggota dewasa? Oke, Kak Rere. Siap, Sebelum aku mau sharing ya. Yes. Mungkin aku sedikit cerita nih tentang sejarah pramuka ya yang masuk ke Indonesia. Ilmu baru itu Gimana, kak. Kak Rere? Itu ilmu baru, nggak apa-apa kak. Kita sharing sama-sama di sini ya. Boleh ya. Jadi Boleh kita belajar banget. sejarah sedikit ya. Yes, betul. Oke. Jadi pasti Kak Rere juga sudah tahu ya. Cuman aku mau ngupas aja nih sedikit bahwa kalau kita ngomongin sejarah pramuka itu tidak lepas dari pendirinya. Nah, betul sekali kak. Nah, siapa Kak Rere pendirinya? Pendiri pramuka dunia atau pramuka Indonesia kak? Dunia dong. Oh, dunia itu Bapak Baden-Powell kak. Nah, yaitu Bapak Robert Stephen Smith Robert Baden-Powell. Nah, kalau kita cerita tentang beliau sih, itu bisa makan waktu berjam-jam ya. Betul sekali, bisa semingguan ya kak ya, karena ceritanya banyak banget. Dan ceritanya seru-seru ya. Yes, betul. Nah, yang aku mau cerita sedikit sih mungkin tentang masuknya ke Indonesia ya. Yes. Gitu. Jadi waktu itu masih zaman kolonial Belanda, masih nama Indonesia tuh belum ya, waktu itu masih namanya Hindia Belanda. Iya.
Karena waktu itu kita sedang dijajah oleh Belanda. Nah, waktu itu Pramuka masuk dibawa oleh orang Belanda gitu. Nah, organisasinya bernama Nederland Indische Padvinders Vereniging. Nah, mohon maaf ya kalau pronunciation-nya agak-agak. Nah, ini disingkatnya, kita singkat aja ya. Jadi NIPV. Itu artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, waktu itu negara kita tuh dilarang untuk ikut kegiatan itu, apalagi anak-anak muda ya. Anak-anak muda di Indonesia tuh dilarang banget karena kan kegiatan itu dapat menimbulkan rasa patriotisme, rasa nasionalisme, dan rasa ingin berjuang. Jadi kolonial Belanda tuh khawatir bahwa kalau nanti anak-anak mudanya jadi malah lebih terpacu untuk berjuang, kan seperti itu. Iya benar Kak. Nah, setelah itu tapi kaum muda kita nih, anak-anak muda kita nggak menyerah gitu loh. Walaupun dilarang, nah kita tetap mendirikan organisasi-organisasi panduan yang bercirikan nasionalisme dan organisme. Nah, terus kepanduan nasional kita nih yang pertama nih didirikan adalah pada tahun 1916. Itu namanya Javanse Padvinders Organisatie. Nah, disingkatnya JPO. Bukan jembatan penyeberangan orang ya. bukan. Nah, atas prakarsa Sultan Pangeran Mangkunegara ke-7 di Surakarta. Nah, pendirian organisasi JPO ini membuat para remaja dan pemuda di daerah lain juga tertarik mendirikan organisasi tersebut. Jadi berkembanglah organisasi-organisasi yang sejenis itu di berbagai daerah di Nusantara. Nah, tonggak kebangkitan Indonesia nih, tonggak kebangkitan bangsa Indonesia adalah waktu berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Terus terjadi juga tuh peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 ya, tanggal 28 Oktober 1928, yang menjiwai gerakan kepanduan nasional kita semakin bergerak maju gitu. Jadi semakin tumbuh rasa nasionalisme, rasa ingin bergerak untuk berjuang. Nah, kemudian pemerintah kolonial Belanda melarang pemakaian istilah Padvinder pada organisasi-organisasi kepanduan yang ada di wilayah Nusantara ya, orang-orang pribumi. Nah, oleh karena itu pada waktu Kongres SIAP tahun 1928, Kiai Agus Salim itu mengubah kata Padvinders itu menjadi pandu dan kepanduan. Iya. Itu kan pertama kali dikemukakan oleh Kiai Agus Salim. Betul, Bapak Pramuka Indonesia. Ya, waktu itu beliau di Banjarnegara ya, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akhirnya diputuskanlah bahwa nama organisasi kita itu adalah Pandu atau Kepanduan. Seperti itu. Jadi kita berdiri sendiri walaupun waktu itu kolonial Belanda melarang, tapi kita tetap berjuang. Nah, waktu itu sempat ada peristiwa bersejarah, Bapak Baden-Powell datang berkunjung ke Indonesia. Waktu itu bukan Indonesia ya namanya ya, masih Hindia Belanda ya. Yes, betul Kak. Datanglah ke Hindia Belanda. Waktu itu beliau, Bapak Baden-Powell bersama istrinya telah mengunjungi Jambore Dunia ya, waktu itu di New South Wales, Australia, dan beliau akhirnya sempat singgah di Hindia Belanda. Walaupun pandu-pandu pribumi nih kesulitan menemui beliau, peristiwa kunjungan ini sangat bersejarah bagi perkembangan kepanduan di tanah air gitu. Jadi yang masyarakat pribumi nih, kepanduan-kepanduan di Indonesia tuh nggak boleh menemui beliau gitu loh. Tapi dengan begitu kita malah lebih semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi ini, seperti itu.
Nah, setelah masa Belanda nih selesai nih ya, jajahan di Indonesia ya, datanglah Jepang. Nah, pada masa Jepang juga dilarang gitu loh, sama sekali dilarang. Semua organisasi panduan harus bergabung dengan organisasi-organisasi kepemudaan bentukan Jepang, seperti itu. Ya betul Kak. Waktu itu sempat pastilah ya, karena takut lah kalau bangsa kita tuh nanti akan melawan gitu loh, karena waktu itu posisinya kan kita sedang dijajah. Nah, singkat cerita, kemudian setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berdirilah kembali organisasi-organisasi kepanduan hingga mencapai jumlah 100 lebih di seluruh wilayah. Benar. Jadi setelah proklamasi kita merasa udah merdeka gitu ya. Terus akhirnya semakin berkembang gitu lah ya, Kak? Banyak berkembang lah tuh organisasi-organisasi kepanduan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan jumlahnya bisa sampai 100 lebih ya. Iya, yes, betul. Alhamdulillah ya, waktu itu ya kita perjuangannya Masya Allah ya. Betul Kak. Nah kemudian karena pemerintah nih rasanya kok kalau terlalu banyak takutnya malah terpecah belah. Iya, kayak, benar. Seperti itu. Alangkah baiknya gimana kalau kita persatukan saja, kan seperti itu. Betul. Akhirnya disadari bahwa banyaknya organisasi itu kurang baik untuk persatuan bangsa, maka pemerintah mengeluarkan Kepres nomor 238/61 tahun 61 ya, tentang gerakan pramuka. Iya, betul. Kepres ini bukti bahwa pemerintah nih sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat kepramukaan. Nah, Kepresnya itu waktu itu ditandatangani oleh Insinyur Haji Juanda. Iya, betul. Karena waktu itu Presiden sedang berkunjung ya Kak ke Jepang. Waktu itu Soekarno sedang berkunjung ke Jepang, maka pemerintah dialihkan ke Insinyur Haji Juanda. Nah, setelah itu pada tanggal 14 Agustus 1961 akhirnya pertama kali ya diadakannya pelantikan Mabinas. Nah, itu ya, diadakan pelantikan Mabinas, kemudian Mapinas ya, waktu itu Mapinas, Kuarnas dan Kuaranati di Istana Negara. Nah, pada tanggal inilah kenapa diperingatinya Hari Pramuka, itu tanggal 14 Agustus. Nah, itu pertama kali diadakannya pelantikan kepengurusan kepramukaan yang ada di Indonesia ya, dan penganugerahan peresmian panji-panji negara, panji-panji pramuka. Nah, waktu itu makanya akhirnya tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Nah, berarti tahun ini kita keberapa ya hari-harinya? Ke-59 ya Kak? Nah, betul, ke-59. Betul. Iya, sudah lumayan ya, alhamdulillah. Sudah lama dan makin melahirkan tunas-tunas muda yang membanggakan pastinya Kak setiap tahunnya. Contohnya Karere salah satunya. Jangan gitu dong Kak, saya jadi malu. Iya, salah satunya Karere ini ya. Amin, semoga bisa bermanfaat Kak. Iya, harus selalu bermanfaat dimanapun kita berada. Betul. Gitu ya. Betul. Iya, seperti itulah kira-kira Karere-nya, singkat saja ya. Betul, Kak. Untuk sejarahnya. Dan tambahan juga Kak, jadi tuh waktu tanggal 14 Agustus bukan cuma di Jakarta aja ya yang melakukan pelantikan dan apel besar, di seluruh Indonesia juga melakukan apel besar juga ya Kak ya? Di wilayah seluruh Indonesia. Iya, betul. Seperti itu, makanya serentak dijadikan 14 Agustus sebagai Hari Pramuka. Iya, seperti yang akan kita rayakan secara bersama-sama pada hari esok ya Kak ya? Tanggal hari apa? Jumat ya? Iya, hari Jumat tanggal 14 Agustus.
Benar-benar. Nah, kan tadi kita sudah sharing Kak, cerita-ceritakan perihal sejarah dari kenapa sih tanggal 14 Agustus menjadi hari ulang tahunnya Gerakan Pramuka Indonesia. Nah, kembali lagi nih ke pertanyaan yang awal tadi Kak, bagaimana sih ceritanya, suka dukanya gitu sebagai seorang anggota Gerakan Pramuka pada zaman Kakak mungkin ya. Kan kalau zaman Rere mungkin ada cerita lain, kalau misalnya zaman Kakak mungkin ada hal-hal seru gitu yang mungkin di zaman Rere nggak akan bisa diulang lagi gitu di zaman Kakak gitu. Iya. Jadi memang kalau kita bicara tentang pengalaman itu pasti selalu menarik gitu ya. Apalagi untuk kita mengikuti kegiatan ini tuh, itu aku sih selalu excited banget ya setiap kali mau berkegiatan. Memang sangat berbeda sekali zaman aku dulu ya sampai dengan yang sekarang ini. Benar-benar teknologi sudah, yang sekarang ini nih teknologi sudah maju banget gitu ya. Kita ngasih materi atau kita dapat materi itu nggak langsung dari pembina, bisa dari media apapun gitu ya. Kalau dulu kan kita benar-benar dari pembina ke peserta didik gitu ya. Dulu sih aku pertama kali tuh ya di sekolah itu siaga itu kelas 3 waktu itu. Masih imut-imut ya Kak? Aku lucu mungkin ya. Iya. Masih siaga berarti ya Kak? Iya, waktu Usia itu siaga kelas 3 Nah, aku kan sekolah waktu itu di MI Jamiah Islamiyah ya, di sekolah Islam. Iya. Iya, sekolah Islam, ada pondok pesantrennya gitu ya. Sekolah yang berbasis pesantren. Nah, waktu itu memang kalau di pesantren itu tidak terlalu aktif ya kalau untuk tingkat atasnya ya, tingkat MTS gitu ya. Tapi kalau di MI-nya nih, di aku nih aktif banget gitu. Nah, waktu kelas 3 itu sih karena siaga ya, biasa kalau siaga tuh masih biasa nyanyi-nyanyi, permainan, games gitu supaya anak-anak tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, yang paling menantang itu sih aku pas di Penggalang ya. Pas masuk usia Penggalang itu di kelas 5 kita mulai dipilih lah kita tuh untuk jadi apa itu namanya? Pasus. Oke. Itu tuh kalau di zaman dulu tuh orang-orang tuh maksudnya kayak teman-teman tuh berlomba-lomba, aku pengen jadi pasus biar bisa lomba bareng teman-teman gitu Kak. Nah, itu. Nah, makanya kenapa tuh pengen banget supaya aku nih gimana caranya supaya aku bisa ikut pasus, karena akan sering-sering bisa keluar gitu. Betul Kak, bener. Dikirim ke sini, kirim ke sana kan gitu ya. Dengan kata lain aku pikir antar aku kan sambil bisa jalan-jalan gitu kan. Nah, benar Terus Kak. apalagi dengan campingnya itu yang kita bisa kemana aja. Betul sekali. Gitu ya. LT2, LT3 ya Kak ya, biasa kita ikut ya Kak ya. LT2, LT3, terus belum lagi yang lomba-lomba di sekolah-sekolah gitu. Nah, serunya itu kan kalau lomba itu kan kita bisa kenal sama anggota-anggota lain ya, Kak. Pangkalan lain. Jadi kita bisa lebih banyak teman. Kemudian kita juga dapat materi lebih kan kalau kita di pasus itu. Betul. Nah, mulai disitulah aku benar-benar rasanya tuh seperti fall in love gitu ya. Nah, itu jatuh cinta banget ya yang sama yang namanya itu kegiatan kepramukaan tuh, aku benar-benar jatuh cinta banget. Nah, puncaknya itu sih bukan puncaknya ya. Nah, setelah puncaknya sih pas aku pas aku kelas 2 SMP ya. Setelah aku lulus, aku kelas 2 MTS ya kalau di sana, karena sekolah Islam. Itu kan karena sekolahnya berbasis pesantren ya waktu itu, jadi dia tetap ada pramuka, materi ada, tapi nggak sering untuk ikut keluar gitu. Karena aku kan nggak mondok, aku pulang pergi, aku santri yang pulang pergi, jadi bisa untuk ikut kegiatan keluar. Akhirnya aku pilih untuk ikut kegiatan di luar dari sekolah gitu loh. Nah, awalnya
Rere tahu kan kakak ini di Saka Bayangkara kan? Iya, betul. Nah, awalnya mau tahu nggak awalnya gimana? Gimana tuh, Kak? Nah, jadi waktu itu ceritanya aku agak maksa ya, agak. Jadi waktu itu kalau Saka itu kan untuk kegiatan penegak dan pandega. Betul, Kak. Nah, waktu itu untuk SMA ya, tingkatannya SMA. Nah, kakak itu masih kelas 2 SMP atau MTS. Masih penggalang berarti ya, Kak? Iya, itu masih penggalangnya itu masih ramu rakit, masih rakit lah. Rakit belum keterap waktu itu. Tapi akhirnya aku maksa, Kak, please dong Kak, aku mau ikut. Tapi dulu bahasanya nggak gitu ya. Itu kayaknya bahasa zaman sekarang banget. Jadi aku bilang, Kak, boleh nggak aku ikut? Aku bilang gitu. Aku tuh pengen banget ikut kegiatan ini gitu. Aduh, ini kan buat penegak untuk SMA gitu. Nggak apa-apa Kak, aku emang nggak boleh gitu kan, aku mau tahu gini-gini gitu kan, seru kayaknya nih kalau kita mainnya di polsek ya, gitu kan, merasa keren gitu dulu ya kayak. Betul, ketemu sama bawa polisi, yang gagah-gagah itu ya. Betul. Kebetulan memang waktu itu cita-citaku sebenarnya pengen jadi polwan sih waktu itu ya. Sama berarti kayak kita. Tapi belum, akhirnya melenceng ya. Bener-bener. Nah, akhirnya waktu itu aku ya akhirnya diperbolehkan lah sama kakak pembina aku ya. Ya udah, silakan gitu, latihannya hari Minggu ya, datang gitu. Akhirnya aku datang lah. Waktu itu aku sendiri. Dari sekolah aku tuh aku sendiri. Terus ketemu dengan sekolah-sekolah yang lain kan. Aku tuh ada beberapa yang udah aku kenal sih, pembina-pembina yang udah aku kenal. Cuman aku waktu itu paling kecil, jadi aku waktu itu anggota Saka Bayangkara Polsek Pondok Aren angkatan pertama, paling kecil. Paling muda, bukan paling kecil ya, paling muda. Unyu-unyu gitu kan. Yang lain udah SMA, aku baru kelas 2 SMP. Gitu. Tapi nggak nyangka sih kalau aku ternyata kelas 2 SMP. Berarti kakak tuh angkatannya sama siapa, Kak? Angkatan pertama. Angkatan pertama waktu itu. Waktu itu angkatan pertama sama Kak Dwi Mulyawan. Terus yang sekarang masih aktif ya. Iya. Kak Ramdhani. Waktu itu banyak lah waktu itu. Sampai saya juga agak lupa-lupa ya. Udah lama banget soalnya. Boleh nih ya, nanti kalau bisa dia yang dengar komentar di bawah siapa ya rekan-rekan seangkatannya Kak Eva gitu. Di Polsek Pondok Aren angkatan pertama. Barangkali gitu. Siapa tahu bisa jadi ajang silaturahmi bareng-bareng ya Kak di sini. Iya, makanya mudah-mudahan ya kita bisa ketemu lagi. Ada beberapa yang memang aku udah lost kontak lah ya. Pokoknya udah lama banget ya. Nah, mulai dari situ tuh pas aku kelas 1 SMA ya, itu ada kegiatan namanya, ada event pertunjukan bela diri tongkat Polri dan borgol Polri, atau istilahnya disebutnya drill tongkat dan drill borgol ya. Waktu itu kita kegiatan tuh untuk pertunjukan di Polda Metro Jaya. Nah, itu untuk dari polsek-polsek se-Polda Metro Jaya untuk menampilkan atraksi drill tongkat dan drill borgol Polri. Akhirnya aku kepilih lah untuk aku ikut, dari polsek aku ikut. Akhirnya kita latihan terus, kemudian tibalah pada saatnya pertunjukan di Polda Metro Jaya. Waktu itu kita ketemu deh dari polsek-polsek lain, dari polres-polres lain ya di Polda Metro Jaya itu. Dan setelah itu kita akhirnya itu alhamdulillah berjalan sukses ya. Terus kita juga senang banget tuh bisa tampil di depan. Bangga banget lah pokoknya waktu itu bisa tampil di depan Kapolda Metro Jaya dan para petinggi-petinggi polisi di Polda Metro Jaya waktu itu. Nah, setelah dari situ kita kurun waktu 1 minggu kalau nggak salah, kita dipanggil lagi untuk tampil di Mabes Polri. Ada cerita seru nih yang waktu kita mau ke Mabes Polri itu. Jadi mendengar nggak kalau ada ceritanya? Mau banget sih Kak.
Ya, Gimana tuh? aku sih sedih nih teman-teman aku yang dulu pernah mengalami ini, tolong ya. Jadi begini ceritanya. Pada saat kita pada saat kita mau tampil ke Mabes Polri, ceritanya dari Polsek Pangandaran kita berangkat ada 2 mobil. Satu mobil tim inti, satu mobil tim cadangan. Nah, tim inti berangkat duluan. Tim cadang, kita berangkat bareng tim inti, tim cadangan berangkat. Waktu itu aku masuk ke tim inti. Nah, setelah itu ternyata waktu itu kita sedang dilanda, nih Jakarta dan sekitarnya, sedang dilanda banjir besar, Karere. Wah, tahun berapa itu, Kak? Tahun 2000, aku lupa deh, 2004 apa 2003 gitu ya. Wah, aku baru 3 2003 deh tahun kalau itu, nggak Kak. salah. 2003 itu pertama kali itu emang banjir di mana-mana. Akhirnya kita berangkat, harusnya kita tampil itu kan jam 8. Kita dari Polsek udah berangkat jam 6, padahal deket sih sebenarnya. Dari Polsek Pangandaran ke Mabes tuh nggak terlalu jauh jaraknya. Kalau kita normal sih itu nggak sampai setengah jam lah sampai ya, lewat tol. Tapi ini, nah ternyata itu banjir karena malamnya hujan, akhirnya banjir. Paginya itu kita kena macet di beberapa tempat, stuck, nggak bisa lewat kita. Sayang banget. Sedih banget. Iya, aduh, udah menggebu-gebu ya. Kita udah bayangin dong, itu satu mobil tim inti, kita udah dandanan yang rapih gitu kan, dengan atribut-atribut yang super duper keren gitu ya. Kita merasa kayaknya bangga banget. Nah, setelah itu pas sudah kita harusnya tampil jam 8, akhirnya kita stuck, nggak bisa. Kita itu jam setengah 8 aja masih di tengah jalan, itu belum sampai ke sana. Nah, terus kita diteleponin dari pihak sana, ayo dari Pondok Aren masih ditunggu gitu kan. Saat ditunggu, akhirnya kita minta perpanjangan waktu, Pak gitu, karena kita ini kejebak macet karena ini banjir di mana-mana. Banjir banget, pokoknya waktu itu banjir deh, parah. Sampai kita tuh di dalam mobil tuh udah sampai, ya Allah lancar ngelor, kita udah rasanya tuh udah acak adut lah ya, perasaan kita tuh. Nah, akhirnya ditelepon lagi, ayo masih ditunggu sampai jam 9 katanya gitu. Oke. Nah, ternyata untungnya dari tim mobil yang satu, yang tim cadangan udah sampai duluan. Nah, tim inti malah nggak sampai, masih stuck di tengah jalan, itu nggak bisa lewat sama sekali. Udah muter jalan juga nggak cari-cari jalan, udah nggak bisa. Nah, akhirnya setelah singkat cerita ya, di dalam kita udah nangis-nangis gitu ya, sampailah kita di sana di Mabes Polri waktu itu. Akhirnya sampai di sana, Karere, itu acaranya sudah mau selesai. Ya, sayang banget. Tapi berarti jadi tampil atau nggak ada tampil, Kak? Jadi karena waktu itu yang tim inti datang, ini dari Pondok Aren sudah datang gitu ya. Oke, akhirnya acara itu diundur lagi untuk penutupannya. Akhirnya diberilah kesempatan, tadi udah tampil cadangannya katanya gitu. Tapi cadangan nggak lengkap karena kan cuma beberapa orang kan. Kalau cadangan itu kan cuma beberapa orang. Nah, akhirnya oke lah, kita akhirnya sempat diberi kesempatan untuk tampil, alhamdulillahnya ya waktu itu, dengan kita yang udah air mata berlinang-linang gitu ya, karena aduh ya Allah, ini mudah-mudahan kita masih bisa tampil, ada kesempatan seperti itu ya. Akhirnya alhamdulillah masih bisa tampil dan akhirnya sukses sih. Memang tidak ada penilaian atau apa, tapi ini adalah kebanggaan aja sih, waktu itu kita anak pelajar ya. Iya, betul, sangat Kak. Bangga. Bangga banget kalau bisa tampil di depan para orang-orang yang sudah berhasil gitu ya, untuk memotivasi kita juga. Itu sih yang waktu itu di awal-awal aku masuk Saka tuh seperti itu gitu. Pasti itu yang paling banget dirindukan ya, Kak.
Latihan-latihan yang begitu tuh dengan kumpul teman-teman. Nah, tapi bukan itu lagi Kak Rere, ada lagi. Apa tuh Kak? Masya Allah banyak sekali nih. Aduh, cerita kayak ngobrol Aduh. kue hari ini akan sangat panjang dan penuh dengan nostalgia Kak. Abis kalau cerita tentang ini aku tuh semangat banget jadinya nih ya, apalagi ngobrolnya sama Kak Rere nih, salah satu anggota pramuka sejati lah ya. Amin ya Allah, amin. Amin. Nah, mau denger nggak Kak Rere? Mau banget dong Kak. Nggak, jadi akhirnya pada tahun 2005 ya, 2 tahun setelah itu ya kalau nggak salah, tahun 2005 itu aku kelas 2 SMA ya. Nah, itu ada kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para anggota Saka Bayangkara. Termasuk saya juga nih Kak. Yaitu adalah Pertikaranas, Perkemahan Bakti Saka Bayangkara yang tingkatnya nasional. Masya Itu aku Allah. nah, waktu itu aku cerita sedikit nih, sebelum kita berangkat ya ke sana, kita tuh pelatihan dulu 3 bulan. Tapi sebelum kita pelatihan, kita tuh udah seleksi dulu. Nah, kita ini dari Polsek Pondok Aren, aku sama rekan-rekan ada 5 orang. Nah, ceweknya aku sendiri gitu ya. Masya Allah, Sri Kandi ini. Ceweknya aku sendiri, 4 orang itu ada Kaun Toro, kenal ya? Kenal. Terus, Kaun. Halo Kaun, kalau denger. Hai Kaun. Ada Kak Widi Atmoko, Kak Widi, halo Kak Widi. Terus ada satu lagi Kak Sulaiman. Halo Kak Sule. Iya. Aduh, satu lagi kok aku jadi lupa. Oh, Kak Dwi Mulyawan, sahabat aku, Masya Kak Dwi Allah. Mulyawan. Teman rekan seperjuangan ya Kak. Seperjuangan. Nah, aku tuh akhirnya dari 5 orang yang ikut seleksi ke Polres, nah yang masuk untuk jadi peserta yang lolos cuma hanya aku sama Kak Dwi Mulyawan yang dari Pondok Aren ya. Aku sama Kak Dwi Mulyawan tuh lolos untuk jadi peserta, dan 3 orang ini gabung menjadi panitia. Nah, akhirnya kita pelatihan lah di Polres dan di Polda itu selama 3 bulan. Polres Metro Tangerang Kota ya. Waktu itu kan belum ada Tangerang Selatan. Waktu itu kita latihan di Polres Tangerang Kota, terus bergantian ya. Setelah di Polres terus kita ke Polda gitu. Selama 3 bulan itu kita pelatihan di Polda. Dan itu akhirnya kita berangkat. Waktu itu acaranya di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pokoknya anak pramuka kalau belum kemah di Cibubur Belum afdol gitu ya Kak. Katanya gitu ya, kalian dari daerah-daerah ya, yang dari daerah lain. Karena memang bupernya Indonesia itu kan udah jadi buper nasional ya, Cibubur ya. Iya sih. Nah udah, akhirnya kita berangkat ke sana dengan penuh sukacita, bangga. Bayangkan dari Polda itu kita semua dapat atribut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Senangnya di situ. Yes, dari semua kita dapat, dari mulai topi sampai sepatu gitu ya, itu semua kita dapat dari sana, termasuk uang saku. Ya udahlah, akhirnya kita berangkat ke sana, ketemu teman waktu itu opening ceremony ya. Terus kita bisa ketemu sama teman-teman dari Saka Bayangkara di wilayah-wilayah seluruh Indonesia gitu kan. Berapa senangnya waktu itu aku aku tuh kayak nggak percaya gitu, ya Allah aku tuh bisa sampai di sini gitu ya. Walaupun sebenarnya gini, dalam hati ya Allah aku sebenarnya pengennya keluar daerah gitu. Soalnya deket banget ya Kak sama Tangerang. Deket banget, kita udah biasa juga sih kan di situ kan, di Cibubur. Tapi aku ambil momennya begini, ya ini kan momennya beda ya, ini momennya nasional gitu ya, kebanggaannya walaupun tempatnya di wilayah sendiri gitu. Dan ya. pastinya banyak orang yang pengen masuk tapi belum berkesempatan Kak. Jadi kita bersyukur gitu ya, alhamdulillah ternyata kita yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah iya, benar sekali sih, aku senangnya di situ. Aku termasuk yang beruntung bisa ikut-ikut kegiatan nasional ya, seperti itu. Nah itu di sana kita yang kegiatannya adalah bakti ya, kita kita diterjunkan ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan, dan kita ikut bakti di wilayah tersebut, pembuatan pos kamling, pembuatan posyandu, atau pembuatan
apa namanya tuh, drainase gitu-gitu deh. Pokoknya kita ikut terjun langsung ke masyarakat. Waktu itu kegiatannya seminggu Kak Rere. Hmm. Nah, selain kita ikut baktinya, nah kita juga ada cabang-cabang perlombaannya waktu itu. Waktu itu tuh cabang perlombaannya yang aku ingat ya, ada cerdas cermat, ada lomba senam lantas, ada menari daerah masing-masing ya. Kemudian apa itu ya? Apa yang aku ingat ya, lupa aku jadinya tuh. Udah lama ya. Nah, akhirnya waktu itu sih yang di akhir kegiatan ya, yang menang itu yang dapat terbaik itu dari kontingen Jawa Timur. Nah, Wah. selamat nih buat dari Jawa Timur nih. Masya Allah. Barangkali nanti ada yang dengar dari Jawa Timur Kak, gitu. Pertikaranas tahun 2005. Siapa ya? Aku juga udah kangen nih, pengen ketemu. Ada kontak atau sampai sekarang masih lost kontak. Gitu. Jadi waktu itu tahun 2005 kontingen terbaiknya adalah dari Jawa Timur. DKI Jakarta tidak mendapatkan yang terbaik ya, tapi maksudnya kita sudah berusaha yang terbaik gitu. Walaupun kita belum dapat hasil yang terbaik. Karena memang orang-orang dari Jawa Timur itu layak banget sih, memang mereka tuh bagus, terus fisiknya juga kuat-kuat, terus semangatnya itu kita sampai wow gitu ya. Terutama juga dari daerah-daerah lain, dari Papua, dari Maluku gitu kan, itu juga semangat sekali. Jadi waktu itu kita excited banget lah, senang lah kegiatan-kegiatan itu sih yang aku puncaknya tuh ikut kegiatan nasional sih sejauh ini di situ ya, waktu itu gitu. Kalau Karere gimana Karere? Kalau aku ya paling dirindukan itu sih waktu pas kata pergi ke Banten yang Perancaka itu yang banyak dramanya sebelum berangkat. Dari masih panjang lah. Iya betul. Karirnya masih panjang lah, masih bisa terus berlatih, terus mengimprove kemampuan diri gitu ya. Masih Seperti banyak itu. event-event yang masih bisa diikuti, soalnya masih usia betul. penegak Kak. Enggak lah, kamu udah Pandega. Kan Pandega 21, Naraya masih 20, tahun depan sih sudah itu Kak, sudah naik Pandega Kak. Alhamdulillah, tahun depan bisa ikut pelantikan Pandega ya. Aduh, iya amin, KMD dulu Kak. Boleh, KMD dulu. Pandega dulu juga nggak apa-apa. KMD dulu juga nggak apa-apa. Kalau KMD kan sebenarnya itu untuk menjadi pembina ya, gitu. Iya betul sih Kak. Aduh, sedang menunggu momen itu. Tapi wabah datang, tapi ya nggak apa-apa sih Kak. Kita tetap harus bersemangat walau berkegiatan melalui media sosial. Nah, Kak, aku pengen tanya nih, kan Kakak sempat vakum lama tuh ya, sebelum akhirnya jadi pembina dan jadi pamong gitu ya. Apa sih perasaan pertama kali ketika dikasih mandat gitu untuk membimbing rekan-rekan saya, khususnya gitu angkatan 6, 7, 8 dan mau komisun 9 nih. 9 udah belum sih Kak? Sudah ada 9. Oh iya, angkatan 9. 10. Betul. Iya. Gimana tuh Kak rasanya Kak? Iya, benar sekali Kak Rere. Jadi waktu itu setelah saya lulus, kemudian akhirnya saya menikah. Setelah menikah, saya punya anak, sempat vakum ya. Setelah punya anak, saya sempat vakum beberapa tahun. Tapi kita nggak lepas buat kontak-kontak sama teman-teman yang masih aktif nih, kasih masukan, terus sharing-sharing gitu ya, tukar cerita. Aku juga minta ceritain dong kegiatannya lagi ngapain nih, gini-gini gitu ya. Baik di kuartir ranting ataupun di sakanya khususnya ya. Itu aku waktu pas aku vakum itu sih rasanya tuh aduh Karere, rasanya tuh kayak menyiksa gitu loh Karere. Karena biasa keluar kemana-mana, sekarang harus berdiam gitu ya Kak. Nah, jadi waktu itu sempat namanya kita anggota pramuka ya, pasti ada rasa kangen waktu itu ya, kangen untuk camping, kangen kumpul sama teman-teman, sharing ilmu, menuntut ilmu bareng-bareng di kepramukaan gitu kan. Terus jelajah alam gitu. Aduh, itu ya. Sih yang paling dikangenin. Naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan. Aduh, Masya Allah. Aku belum, menyeberangi lautan. Nah, waktu itu ceritanya
setelah anakku udah mulai agak besar nih ya, sudah mulai masuk sekolah, terus kemudian aku sudah bisa tinggal, aku minta izin sama suami, aku mau lanjutin nih sepertinya nih gitu ya. Awalnya sih suami agak menolak, tapi aku bilang aku kasih pengertian bahwa ini loh dunia aku nih dulu seperti ini gitu. Karena memang dari dulu juga suami saya tahu, sebelum jadi sama saya pun dia suka nyamperin saya kalau saya lagi camping. Ternyata Seperti itu. Ya udah, akhirnya tibalah misal aku akhirnya dapat panggilan nih ceritanya. Cielah panggilan. panggilan interview gitu ya kan. Jadi teman-teman yang udah jadi pamong di instruktur di Saka Bayangkara Polsek Pondok Aren berbagi cerita dengan aku dan meminta aku untuk ayo gabung lagi di Saka Bayangkara Pondok Aren. Dan waktu itu aku dengan sangat senang hati ikut gabung kembali di Saka Bayangkara Polsek Pondok Aren. Kembali ke rumah gitu ya Kak. Welcome home gitu. Iya, kembali ke habitat aku ya. Nah, waktu itu ceritanya pas hari pramuka kita kan mengadakan upacara ya. Akhirnya kita rapat di ruang Bimas untuk menentukan pamong-pamong dan kepengurusan. Akhirnya dipercayakanlah saya ditunjuk sebagai pamong putri Saka Bayangkara Polsek Pondok Aren, seperti itu. Berikut dengan dibantu dengan pamong-pamong yang lain dan ada beberapa pengurus dari anggota ya dewan sakanya itu sendiri. Nah itu sih aku sangat antusias banget sih ya gitu ya untuk aku kembali ke pramuka lagi. Dan akhirnya bertemu dengan Rere. Dan akhirnya bertemu dengan Revina Damayanti. Masya Allah, iya benar-benar. Iya begitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah kita sudah punya anggota sampai angkatan ke-9. Harusnya tahun ini kita akan Open rekrutmen angkatan ke-10. Ternyata sekarang negara kita sedang dilanda pandemi. Akhirnya kita putuskan untuk menunda gitu, Kak Rere. Bagaimana Kak Rere? Sekarang aku mau tanya nih sama Kak Rere. Aku mau tanya. Boleh ya. Kak Rere terus nih yang tanya-tanya aku nih. Aku sekarang mau tanya-tanya. Masya Allah. Nah, aku mau tanya nih Kak Rere. Waktu pertama Kak Rere melihat aku, First impression gitu ya Kak. Nah, first impression waktu ketemu aku tuh bagaimana tuh waktu itu tuh ceritanya? Waktu itu ketemu di kantin Polsek kayaknya Kak. Oh gitu ya, Iya. di kantin memang sejuta cerita itu. Betul, itu tempatnya kita bertukar cerita dan keluh kesah gitu. Aduh jadi kangen sama kantin Polsek. Pertama ketemu itu waktu itu nggak tahu, tapi dikasih tahu sama si Rozi kayaknya. Sama si Rozi katanya itu pamong yang baru Re. Oh gitu ya, kok beda di foto. Ternyata yang dikirim di foto di grup itu bukan foto kakak gitu lah, tapi kan gitu. di keterangannya ini pamong baru kata kak siapa ya waktu itu ya. Oh iya, terus akhirnya ketemu lagi pas kata mau berangkat ke Banten waktu itu Kak, waktu ke Pransaka. Gitu. Pransaka ya. Iya, ternyata nyambung juga kita ngobrol gitu. Jadi, iya. Masya Allah. Jadi Aku juga baru ngeh Revina Rere ya waktu itu. Aku baru ngeh Rere tuh pas yang Pransaka itu. Jadi waktu mau Pransaka itu kita kan dapat surat ya. Terus dari Binmas telepon ke aku, Kak ini gimana ada surat ini gitu. Saya bilang ikut Pak, saya bilang gitu. Memang kita harus ikut dari Bimas, Kanit Bimas bilang kayak gitu kan. Iya Pak, kita harus ikut. Dulu zaman saya juga seperti itu. Ini kegiatan tahunan Pak. Kita ini event langka loh Pak. Kita harus ikut. Saya bilang gitu. Ya udah besok Kak Eva datang ya ke Polsek kita omongin kata dia, kata Pak Kanit seperti itu. Akhirnya besoknya saya datang. Jadi kita harus ikut kata Pak Kanit gitu. Ikut lah Pak, ini kegiatan langka, ini kegiatan bagus buat anggota seperti itu. Ini kegiatan tahunan, nggak setiap tahun ada gitu kan, jarang kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, terus bagaimana ini? Oke, nanti
Ya sudah dah, akhirnya diskusi untuk perlengkapan, transport dan segala macam. Akhirnya ya udah deal ya Pak, ikut. Oke, berapa orang? Ya udah 5 orang kirim. Akhirnya ya sudah kirim kan. Ya udah terpilih lah itu Iya betul. Karere. Waktu itu teman perjalanannya Verlin, Fadli, Iya. Rifki, Kak Rofiko, sama Rere gitu, sama beberapa Nah. teman-teman dari Polsek yang ada di Tangsel. Berangkatlah kalian ya. Iya Gitu. betul. Dan itu juga punya ceritanya gitu. Ada suka dukanya yang Oh. mungkin kalau diceritain sini rada takut ya. Misalnya kita Gitu ya. buat momen sendiri aja gitu kalau misalnya lagi pasti kumpul banyak. berlima gitu. Pasti banyak momen-momen berkesan ya, namanya di acara berkumpulnya anggota-anggota pramuka. Iya Juga betul. bisa ketemu anggota pramuka yang lain. Dan alhamdulillahnya kita bawa oleh-oleh Kak dari Banten waktu itu. Iya, oleh-olehnya itu sangat membanggakan loh itu. Iya, saya juga kaget sih waktu itu. Saya kayak banyak sih yang bagus dari daerah-daerah lain gitu. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang juga masih suka kontekan sih Kak sama teman-teman Purna dari Prasaka gitu waktu 2017. Alhamdulillah. Masya Allah, Iya. kita punya cerita banyak banget ternyata ya. Iya, alhamdulillah ya, waktu itu kamu dan rekan-rekan kita mendapat juara 1, dan itu kita bangga banget sih. Waktu itu kita akhirnya persembahkan ke Kapolsek. Ini loh Pak, kita kemarin habis kegiatan, gitu ya. Jadi makin top share. Jadi makin lancar gitu. Bener. Aduh, seru banget ya karirnya. Kalau kita mau cerita-cerita tuh banyak banget Banget ya sih sebenarnya. Kak. Aduh kayak momennya tuh emang tiap di Buper tuh selalu ada aja gitu yang pasti pas kita bawa pulang kita jadiin oleh-oleh, walaupun misalnya kita pergi pulang gak bawa oleh-oleh, tapi kita tuh bawa oleh-oleh yang kenangan si ceritanya itu sih Kak. Pastinya. Kenangan cerita itu yang membekas ya, paling Apalagi membekas di hati dan pikiran. Diklat Saka itu juga itu yang paling membekas sih. Kalau misalnya sekarang angkatan 6 lagi kumpul pasti suka cerita, kamu dulu yang kayak gini ya, kamu dulu yang kayak gini, kamu kepleset ya waktu itu. Kayak gitu. Ada aja ya pokoknya cerita di bumi perkemahan. Iya betul. Kalau aku mau balik lagi nih ke cerita aku punya cerita seru juga. Apa waktu tuh, Kak? itu waktu di Saka Bayangkara tuh, waktu aku masih anggota ya dulu tuh, itu aku kalau dulu kan aktif banget ya, bener-bener tuh. Aku tuh waktu itu ikut long march ke Tanjung Pasir Karere. Dulu jauh. kita ikut long march ke Tanjung Pasir. Itu kita semua tuh anggota Saka Bayangkara Polsek Manoarem, jalan kaki kita menuju ke Tanjung Pasir itu. Kita start malam, sampai di sana jam 10 pagi gitu ya. Sekitar itu kalau nggak salah sih jaraknya 35 km lah ya kalau dari di sini sampai ke sana tuh. Iya, waktu itu kita jalan kaki dengan sampai kaki bengkak-bengkak begitu. Dan bukan jalan aja, bebannya Karere. Waktu itu Kakak bawa apa tuh? Kan kalau sejaman Rere kan ya cuma bawa diri sama lilin sama telur kayak ya. Selalu ya itu ya, pasti setiap ada pelantikan. Nah, aku dulu itu selain bawa perlengkapan pribadi dan macam-macamnya, itu kita diminta untuk membawa batu bata sebanyak 4 buah kalau nggak salah. Jadi pokoknya tas kita itu muatannya harus 10 kilo. Wow. Waktu itu aku masih kelas 3 SMP kalau nggak salah. Itu aku jadi balik lagi ceritanya. Tapi itu aku momen seru banget sih. Dan itu rasanya tuh kaki-kaki bengkak gitu tuh rasanya nikmat aja sepertinya. Pas sudah ngeliat pantai sampai di sana tuh. Dan bisa jadi kita mengenal teman ya Kak. Jadi kan kalau misalnya mungkin ketika tidak di alam gitu ya, kita lihatnya dia baik-baik aja, tapi ketika kita terjun ke alam kita jadi tahu karakter teman kita seperti apa. Iya, betul sekali. Yang kita lihat nih anak nih kayaknya oke nih gitu ya, kuat nih, dilihat fisiknya kuat. Coba kita tes, ternyata ada yang nggak kuat, ada yang udah nyerah gitu. Padahal jadi kita jangan remehkan sama orang-orang yang kita anggap lemah.
Betul, Aduh, kayaknya Kak. dia nggak kuat nih, kayaknya aduh dia udah sakit-sakitan gini. Ternyata itu mereka nggak ada keluhan, yang orang-orang itu tuh yang kita anggapnya, kita nilai oh lemah nih orang nih, nggak ada keluhan, lancar, alhamdulillah. Itu mereka hebat lah pokoknya. Makanya kita nggak boleh melihat orang dari Satu luarnya sisi saja ya. aja, betul, Kak. Betul, Betul. betul. Gitulah pokoknya, pertemanan kita tuh jadi semakin erat juga gitu ya, Iya, solidaritas betul. kita. Makin Mantap. terjaga karena udah tahu sifatnya masing-masing ya, Kak ya. Iya, betul sekali. Begitulah Kak Rere ya, cerita-cerita. Aduh, pokoknya di pramuka tuh bikin aku nggak bisa tidur. Aduh, betul betul. Lagi kalau Selalu jurit rindu. malam itu tuh suka mau tidur tapi takutnya nanti tiba-tiba ada prit 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 prit. Waktu SD gitu ya. Iya, SD SMP tapi SD kalau SMP SD. sih Rere nggak ngalamin penggalang SMP ya, Kak, karena kan di Ah, SMP Rere nggak terlalu aktif untuk pramuka ya, tapi ikut mm-mm. Pasibra waktu itu, cuman juga nggak Iya. terlalu aktif juga di Pasibra. Nah, baru baru aktif pramuka lagi itu ketika di Ambalan kelas 1 SMA, dan Iya. waktu itu ditawarin sama pembina, tapi bilangnya nggak mau ikut Saka Bayangkara, enggak, tapi dibilangnya mau ikut polisi cilik, enggak, karena dulu pengen jadi polwan. Dan izin sama mama papa, terus katanya oh ya udah nggak apa-apa gitu, kan katanya kamu mau jadi polisi gitu. Dan itu cerita lucunya udah karena saya dulu kan nggak bisa PBB dan sampai sekarang masih buta kanan kiri gitu ya, dibohongin nggak sama temen, nggak akan ada PBB ya kata. Pas kata sampai sana baru datang udah disuruh PBB, aduh bete banget. Aduh, iya Itu benar cerita ya. yang suka diungkit sama teman-teman, ay kamu paling males ikutan kata gitu kan, sempat mau udah nggak mau ikut lagi waktu itu kan. Terus kata mama, Mm-mm. kamu udah dibeliin baju, dibeliin perlengkapan, mau berhenti uang jajan potong katanya. Ya udah mau nggak mau ya udah jalanin aja. Tapi alhamdulillahnya yang tadinya nggak mauan, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih ada gitu, karena banyak juga Iya, sih mungkin lanjut. karena teman-teman sekarang ada yang udah nikah kali ya, Kak, ada yang udah nikah, terus Mm-mm. juga udah kerja, kerjanya Iya. juga jauh-jauhan, jadi jarang kumpul. Tapi semoga nanti mungkin ada open Mm-mm. rekrutmen angkatan 10 Mm-mm. bisa semuanya hadir ya, Iya. Kak, kita nostalgia bareng-bareng. Iya, kita sama-sama doa ya nih biar pandemi ini segera berakhir, biar negara kita dan dunia bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala, seperti itu. Jadi Amin, kita biar amin. biar segala macam kegiatan kita, rutinitas kita, kerjaan kita semua kembali lancar lah gitu ya. Kita juga udah kangen nih, udah pengen latihan lagi gitu. Nah, ngomong-ngomong soal latihan nih, Kak, selama 6 Iya. bulan ini masih ada latihan nggak? Maksudnya kayak di pangkalan Kakak atau di mana gitu? Mm-mm, Masih ada mm-mm. kegiatan virtual atau emang stuck Uh, di nggak ada apa-apa gitu, Kak? Nah, karena memang belum boleh untuk kita kumpul-kumpul ya, karena sedang pandemi seperti ini, jadi memang kita berkegiatannya secara virtual. Untuk di Pangkalan sendiri, di sekolah-sekolah itu memang tidak boleh ada kegiatan. Jadi kita kegiatannya itu secara virtual aja. Baik kita memberikan materi berupa tulisan atau berupa video atau praktek-praktek, kita semuanya lewat daring saja gitu. Memang belum ada kegiatan kalau untuk di sekolah ya. Itu memang belum ada kegiatan yang tatap muka, itu belum diperbolehkan. Jadi kita masih secara daring. Tapi sampai sekarang masih terus tetap diberikan materi-materi pramuka itu ya, karena memang kan pramuka ini kan sudah masuk. Nah enaknya ini tahun-tahun ini tuh kan, tahun zaman-zaman sekarang ini pramuka itu sudah masuk kurikulum ya, nggak kayak dulu tahun kakak itu mau ikut pramuka tuh agak susah gitu ya, harus nyari-nyari keluar dulu. Nah kalau sekarang sih udah setiap sekolah pasti ada pembina yang disediakan oleh sekolah untuk melatih pramuka. Kalau di Saka sendiri, di Saka Polsek Pondok Aren, memang kita tidak ada latihan secara rutin ya. Paling kita ketemu biasa di virtual lewat WA, atau jika ada event-event, kemarin ini sempat ada event, tapi itu hanya terbatas anggotanya ya, tidak semua kita libatkan anggota karena memang karena masa pandemi ini ya. Kemarin itu kan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara 1 Juli itu kita Tabur bunga ya, memperingati. Kak? Iya, Hari Bayangkara itu kan kita diperingati sebagai hari
salah satu Juli itu diperingati sebagai Hari Bayangkara. Nah, biasanya memang ada kegiatan tabur bunga dari Polda Metro Jaya. Nah, kita memang dilibatkan tapi tidak semua anggota karena memang terbatas ya 50% kapasitasnya seperti itu. Jadi belum ada kegiatan lagi selain secara virtual daring aja pemberian materinya, dan kegiatan-kegiatan tatap mukanya pun memang kita kurangi. Terus kemarin juga dalam rangka Hari Bayangkara itu juga dari program Polda Metro Jaya untuk setiap polsek menampilkan membuat suatu kampung yang bisa memberdayakan masyarakat ya. Kemarin itu di kita ini namanya Kampung Jawara. Jadi tujuannya adalah isinya dari Kampung Jawara itu adalah budidaya ikan, tanaman, pertanian dan sebagainya. Jadi kita kemarin itu pramuka hanya diminta untuk partisipasi acara pembukaannya saja, dan itu pun hanya separuh dari anggota kita karena memang kita saat ini sedang pandemi ya, jadi tidak bisa berkumpul banyak-banyak gitu karernya. Baik Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kakak, ada nggak kayak suntikan semangat gitu untuk kakak-kakak di rumah, untuk adik-adik di rumah, atau bahkan untuk rekan-rekan seberjuangan kakak yang sekarang sedang survive nih gitu kan ya, pembina-pembina di seluruh Indonesia yang sedang survive, bagaimana caranya untuk adik-adik dan kakak-kakak yang lainnya masih tetap semangat berkegiatan walaupun melalui media sosial. Iya, benar sekali Kak Rere. Mungkin kalau untuk teman-teman pembina yang lain, mereka juga pasti sudah sangat bersemangat ya. Semangatnya nggak akan pernah padam. Anggota Pramuka Indonesia ini jiwa pramukanya sangat kuat ya. Alhamdulillah kita punya jiwa nasionalisme dan kepramukaannya yang sangat kuat gitu. Dan aku sih pesen ya untuk anggota-anggota muda ya, walaupun kita ini sedang mengalami pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa latihan bersama. Saya harap semuanya bisa tetap semangat karena kita tidak melulu harus tatap muka untuk mendapatkan sebuah ilmu. Sekarang zaman sudah canggih, kita bisa dari media sosial, lewat daring itu semua materi dan ilmu itu bisa kita dapat. Pokoknya tetap semangat terus, jangan pantang menyerah. Apalagi sekarang lagi Hari Pramuka ya, kita memperingati Hari Pramuka untuk kita tetap mengobarkan semangat kita, tetap jiwa kita nih, jiwa Trisatya dan Dasa Dharma kita nih harus tetap kokoh di dalam hati kita. Terus tetap semangat untuk latihan, jangan pernah menyerah, pegang terus kode kehormatan kita, Trisatya dan Dasa Dharma. Tetap semangat pokoknya. Seperti itu Rere. Baik. Nah, itu dia kakak-kakak di rumah, obrolan kita mengenai kegiatan kepramukaan, nostalgia juga ya Kak ya, dan pesan-pesannya. Nah, harapan saya semoga kakak-kakak dari podcast saya dan Kak Eva malam ini bisa mengambil sedikitnya hikmahnya ya Kak, bahwa kita tidak pernah boleh menyerah. Boleh kita menangis, boleh kita merasa kesal, tapi kita jangan sampai berpikir untuk balik kanan ya Kak ya. Betul sekali. Maju terus, pantang mundur. Iya, terima kasih nih Kak Rere, suatu kehormatan banget nih saya bisa gabung di podcastnya Kak Rere nih ya. Aku sih sebenarnya grogi banget sebenarnya. Saya juga terima kasih banget buat kakak yang udah bersedia gitu diajak ngobrol di sini. Ya walaupun terhalang jarak karena saya di Bandung, kakak juga di Tangerang gitu. Iya. Jadi tiada alasan ya Kak untuk tetap berkomunikasi gitu. Betul, harus tetap silaturahmi ya, karena sekarang kan sudah canggih zaman silaturahmi bisa lewat apa saja. Nah, betul tuh Kak. Siapa tahu nih ya abis ini ada alumni kegiatan Pertikaranas 2005 yang mampir di komentar lalu bikin grup gitu kan. Ya, betul. Memang saya nantikan itu.
Mudah-mudahan ada yang dengar ya. Jadi nanti bisa reunian lagi ya Kak, bisa reunian, bisa benar. bertukar cerita Iya. gitu. Terutama yang dari kontingen dari Polda Metro Jaya ya. Nah, betul sekali. Barangkali nanti bisa beberkuan bareng-bareng ke puncak gitu ya Kak. Ke Cianjur gitu ya Kak. Ya, kalau COVID-nya sudah selesai ya, pandeminya Iya, ya. betul sekali Kak. Oke, terima kasih Kakak, terima kasih banyak buat waktunya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Kak, atau kita bisa buat Iya. konten nanti sama anak-anak Saka ya Kak. Boleh, boleh. boleh dengan senang hati Kak Rere. Baik kakak-kakak, sekian dari saya Marsyan, penduduk Mars. Dan terima kasih buat kakak-kakak yang udah mendengarkan podcast Ngobrol Kuy sampai akhir. Boleh banget buat kakak-kakak yang mau reunian di bawah disebutin aja namanya, barangkali nanti teman-teman seperjuangan kakak lihat dan siapa tahu juga mendengar, dan akhirnya kakak-kakak semua bisa kumpul dan membuat satu grup lagi untuk silaturahmi. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe, dan boleh ya di klik tanda loncengnya. Kalau misalnya kakak-kakak punya ide untuk Marsyan bahas apa minggu depan, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minum susu dan bahagia ya. Bye bye.